Hamas dilaporkan telah menerima usulan gencatan senjata selama 60 hari yang disepakati melalui perundingan di Kairo bersama mediator Mesir dan Qatar. Mengutip dari Tribun News pada 19 Agustus bahwa kesepakatan ini mencakup pertukaran sebagian sandera Israel yang masih hidup dengan tahanan Palestina sebagai langkah awal menuju penghentian perang Gaza. Keputusan ini muncul ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan ganda di dalam negeri. Protes besar menyerukan kesepakatan pembebasan sandera, sementara di luar negeri tekanan diplomatik semakin keras seiring meningkatnya korban sipil di Gaza. Netanyahu menolak kesepakatan parsial tersebut. Ia bersikeras perang hanya akan berakhir jika Hamas membebaskan semua sandera sekaligus, melucuti senjata, dan membiarkan Gaza didemilitarisasi. Sikap ini menuai kritik keras dari oposisi politik dan keluarga sandera yang menuduhnya mengutamakan kepentingan politik pribadi ketimbang keselamatan warganya. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan menghentikan penerbitan visa bagi warga Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 19 Agustus bahwa langkah ini diambil di tengah agresi Israel yang telah menewaskan hampir 62.000 warga Palestina serta menyebabkan kehancuran besar di wilayah tersebut. Kebijakan ini diumumkan setelah Departemen Luar Negeri AS menerima laporan dari Laura Loomer, sekutu dekat Donald Trump. Ia menuding organisasi fasilitator visa memiliki kaitan dengan kelompok teroris termasuk Hamas. Ia juga mengklaim mayoritas warga Gaza mendukung Hamas. Meskipun tudingan Loomer terbukti palsu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan penangguhan visa tetap berlaku. Ia menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan bukti dan akan mengkaji ulang pemberian visa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memberi sinyal tidak menutup peluang kesepakatan penyanderaan parsial dengan Hamas. Mengutip dari Ynet News pada 19 Agustus bahwa sikap ini muncul saat kelompok tersebut disebut mulai bersedia berunding setelah menolak proposal serupa 3 pekan lalu. Melalui pertemuan Kabinet Keamanan, Netanyahu tidak secara tegas menolak kesepakatan parsial, meski sebelumnya kantornya menegaskan Hamas akan dikalahkan dan opsi itu tidak dipertimbangkan. Ia menyebut pemerintah sedang menuju keputusan penting terkait sandera setelah mengunjungi markas divisi Gaza bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF. Netanyahu mengatakan Hamas berada di bawah tekanan besar sehingga lebih terbuka untuk negosiasi. Hingga kini dilaporkan bahwa posisi Israel tetap menuntut pembebasan semua sandera serta pemenuhan syarat untuk mengakhiri perang, namun tidak ada larangan untuk membahas kesepakatan parsial. Para menteri koalisi sayap kanan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menolak kesepakatan gencatan senjata parsial dengan Hamas. Mengutip dari Ynet News pada 19 Agustus bahwa mereka menegaskan Netanyahu tidak memiliki mandat untuk menerima kesepakatan semacam itu dan harus melanjutkan operasi militer di Gaza. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menilai penghentian perang akan menjadi kegagalan bersejarah. Ia memperingatkan bahwa darah tentara Israel tidak boleh sia-sia dan menyerukan penghancuran penuh Hamas. Anggota Knesset dari Partai Zionisme Agama Zvi Sukkot memperingatkan bahwa kesepakatan parsial akan membahayakan sandera, melemahkan posisi militer, hingga memberi nafas bagi Hamas dan merusak legitimasi Israel di dunia internasional. Sebaliknya, tokoh oposisi Benny Gantz mendukung langkah negosiasi. Ia menilai pemerintah memiliki dukungan politik yang cukup untuk mengembalikan para sandera, serta meminta Netanyahu segera mengambil keputusan strategis. Netanyahu menyebut Hamas berada di bawah tekanan besar dan memberi sinyal masih terbuka terhadap opsi kesepakatan. Dewan Keamanan Nasional Israel menggelar pertemuan khusus untuk membahas respons terhadap meningkatnya pengakuan internasional atas negara Palestina. Mengutip dari Ynet News pada 19 Agustus bahwa sekira 15 negara diketahui telah menyatakan rencana untuk mengakui kenegaraan Palestina. Pertemuan itu dihadiri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama sejumlah menteri senior. Ketegangan muncul ketika Menteri Itamar Ben-Gvir memprotes langkah dan menuding Dewan tidak siap menghadapi isu ini. Sementara itu, para pemimpin pemukim mendesak Netanyahu bertindak lebih proaktif. Mereka menilai keraguan politik Israel selama ini justru mendorong momentum diplomatik menuju pembentukan negara Palestina. Netanyahu menyatakan komitmennya menjaga cengkraman Israel atas
atas tanah tersebut. Ia menegaskan pemerintah akan mencegah berdirinya negara Palestina dan menolak tekanan dari pihak manapun baik internal maupun eksternal.